Saya menawarkan ke toko buku ini hampir di seluruh Jakarta. Jadi saya ngerasa saya beruntung, saya mendapatkan satu proses refleksi yang luar biasa, di mana ego aktivis itu benar-benar dihancurkan Nah, begitu kita masuk ke dunia kerja yang dimana kita punya majikan, kasarnya begitu, kita harus kompromi dengan berbagai aspek ya. Memang jalur yang saya tempuh itu terutama aktivis-aktivis Jakarta tidak banyak yang berkecimpung di situ. Oke. Sobat Forum, kita kembali lagi di segmen kedua. Ketika Anda jadi aktivis, apa yang membuat Anda jadi aktivis? Ini jawaban jujur apa bohongan ya? Loh, jujur dong. Ini forum menolak lupa. Oke. Kalau banyak bohongnya jadi lupa, makin lupa. Iya. Nah, sebetulnya gini, Sam, saya itu punya pengalaman yang agak pedih ya, lulus SMA. Jadi saya itu SMA itu adalah anak A1. Oke. Dan saya lulus dengan predikat yang terbaik. Oke. Tapi apa yang terjadi, 2 kali saya dapat daftar PTN waktu itu, saya gagal. Di Eksak? Iya. Daftarnya di Fakultas Teknik kali? Iya. Artinya gini, memang waktu itu karena dari kelas 2 SMA terus sampai kelas lulus itu selalu menjadi orang nomor 1 katakanlah gitu di perolehan nilai, saya jadi besar kepala kan. Kemudian saya ngerasa bahwa dengan modalitas saya bisa menembus kampus-kampus negeri yang prestisius. Dan gitu pada masa itu favorit banget teknik ya? Betul. Idolanya Pak Habibie. Betul, gitu ya? betul. Nah, jadi saya sempat gap year setahun, dan ada fase di mana saya butuh kanalisasi. Jadi saya kecewa betul sama SMA saya, dan setelah itu saya tidak lagi percaya sama nilai. Nah, jadi saya masuk kuliah dengan modalitas dendam itu sebetulnya. Jadi gue udah nggak peduli lagi. Akhirnya nggak ngambil teknik? Ya. Di kampus swasta pun nggak ngambil teknik? Nah, kenapa saya ngambil komunikasi? Sebetulnya ada pengaruh ayah saya. Ayah saya jurnalis. Jadi setiap kali pulang kerja beliau cerita apa yang terjadi di balik berita yang ditulis gitu ya. Jadi saya agak terinspirasi dengan itu, dan dulu di Depok itu sudah ada HMD, Himpunan Mahasiswa Depok. Jadi ini kumpulan teman-teman dari UNAS, sebagian dari UI gitu. Jadi selama saya nganggur tuh saya sudah baca Selebaran Gelap. Om Sam. Mereka sering diskusi gitu ya. Jadi Selebaran Gelap itu menjadi konsumsi saya, ditambah lagi dengan cerita-cerita ayah kan. Kena agitasi propaganda lah ya. Sebetulnya enggak sih. Tapi itu jadi kayak menjustifikasi bahwa iya ini benar. Menggelitik lah minimal. Betul. Yang terjadi itu memang benar, dan situasi tidak sedang baik-baik saja gitu. Nah, saya masuk kuliah, kemudian memang mencari komunitas di mana saya bisa beraktivitas sosial. Niatnya memang begitu. Setelah fase itu ya? Ya. Ada perubahan pilihan tadi ya? Betul, begitu. Nah, kemudian satu fase di mana saya betul-betul masuk gitu ya ke lingkungan aktivis itu adalah ketika saya diajak sama senior. Itu saya ingat waktu itu kasus Tanah Merah di Semper. Itu baru mahasiswa? Ya, saya semester 2 kalau saya nggak salah. Jadi saya ingat malam hari saya diajak ke situ pasca penggusuran. Jam 12 malam. Terlibat advokasi? Iya. Jadi saya mendengar kokangan senjata pertama kali di situ. Dikejar-kejar sama aparat di situ gitu. Tapi yang membulatkan kemarahan saya itu adalah malam hari jam 12 malam masuk ke Semper, Jakarta Utara. Waktu itu konflik sama Pertamina ya, memperlebar kilang yang sekarang sempat kebakar kemarin. Betul. Nah, itu kan mereka memang penduduk yang tidak punya KTP, gitu. Nah, itu sepanjang mata memandang itu sudah rata. Nah, jadi saya hanya melihat. Maksudnya pemukimannya ya? Iya, pemukiman semi permanen penduduk di situ itu sudah diratakan semua.
Dan itu kan angin utara ya. Kita tahu ya bagaimana Jakarta Utara itu anginnya waktu malam. Saya melihat tumpukan almari itu disusun. Setelah saya dekati ternyata itu tempat buat tidur bayi. Jadi supaya terlindung dari ganasnya angin malam dan nyamuk ya. Jadi mereka ditaruh di laci-laci gitu. Terus ditarik sebagian supaya dia punya tempat untuk bernapas. Pulang dari situ saya... Itu apa? Saya kembali. Diratakan itu dibakar apa? Enggak. Oh, enggak. Cuma digusur aja. Digusur gitu. Lalu kita waktu itu... Jadi orangnya masih ada di situ? Masih. Ya? Bertahan. Biasa. Pakai tenda yang dewasa gitu. Tapi yang anak-anak kan supaya terlindung dari angin utara ya, dimasukkan ke laci-laci yang tersisa. Gitu. Tapi dikepung sama aparat? Iya. Dikepung sama waktu itu mahasiswa mengadvokasi mereka? Betul, mengadvokasi. Waktu itu Jakarta punya organ kota namanya Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta, atau BKMJ. Saya masih ingat itu terdiri dari 5 kampus. Orang nyebutnya Pandal 5 waktu itu. Ada ISN, ada UNAS, ada Mustopo, ada Untang, dan IKIP. Jakarta, UNJ sekarang ya. Dulu IKIP. Kampus-kampus bandel lah dulu ya? Ya bisa dibilang begitu. Menurut terminologi aparat. Ya. Yang kerok ini. Yang kerok. Nah dari situ, saya semakin ngerasa bahwa ini firm. Situasi sedang tidak baik-baik saja. Bahwa rejim yang berkuasa memang kejam gitu ya, dan tidak memberikan ruang kepada kritik dan seterusnya lah gitu. Jadi memang ada proses internalisasi kemarahan sebetulnya. Lalu terus berlanjut. Jadi pada waktu itu ketika kita jadi mahasiswa, lalu kita mencoba menolong rakyat, lalu mengadvokasi mereka, lalu kita dihadapi aparat, itu justru membuat kita makin berani atau makin takut? Sebetulnya pada saat berhadapan kita takut. Karena normal. Karena kan dulu kita tahu ya awal 90-an itu kan aktivisnya cuma 10, aparat bersenjata lengkap ya kan gitu. Nah cuma memang di sisi yang lain kita semakin merasa bahwa yang kita perjuangkan ini benar. Ya. Gitu. Tapi makin membuat ini makin menyemai prinsip-prinsip dasar tadi. Betul. Jadi kalau dalam siklus praksis gitu ya, ada aksi, refleksi, teori itu ya setiap kali kita melakukan refleksi ada internalisasi nilai baru gitu yang kita lakukan ini memang sesuatu yang itu yang mendorong kita berani. Betul. Dan saat itu saya ngerasa cuma ya sebagai anak muda ya wajar kalau marah, udah sesimpel itu. Jadi kalau anak muda saat itu melihat situasi yang nggak adil, nggak marah, itu kayaknya harus dipertanyakan deh. Apakah dia masih muda apa enggak ya? Atau kepikir nggak konsekuensinya? Kepikir. Nah, satu hal yang agak membuat saya longgar itu kan saya kuliah biaya sendiri. Jadi saya juga sambil cari uang buat biaya kuliah, sehingga relatif kontrol dari orang tua tidak terlalu kuat ya. Ayah sama ibu saya cuma bilang yang penting kamu selamat. Ya. Tapi kan biasanya orang tua lihat kita baca buku yang terlarang aja udah takut kan? Kebetulan kalau ayah enggak ya. Karena jurnalis tadi ya. Betul, dan memang sejak saya SMP itu saya sudah sering baca warisan koleksi buku ayah yang lumayan lengkap ya. Gitu. Jadi memang kalau literatur memang sejak awal saya sudah kenal, meskipun saya jatuh cinta sama buku itu sebetulnya fase di mana saya gap year. Gitu. Sebelumnya saya enggak suka baca. Begitu. Justru itu yang memacu suka baca ya? Betul, karena ada fase di mana dulu nganggur gitu kan, lulus SMA nganggur. Di 3 bulan pertama kita senang karena setiap hari bisa begadang, ngumpul sama teman-teman gitu kan. Tapi fase bulan keempat saya ngerasa masa depan saya gelap nih kalau saya gini terus. Nah kebetulan Pak Desa itu juga petinggi majalah Sarinah dulu. Dan beliau cukup punya perpustakaan yang komplit ya di rumahnya gitu. Tapi boleh disebut beruntung sadar ya?
Ya. Ada juga yang nggak sadar-sadar Ya, kan, ya, bisa ya. juga hanyut akhirnya Iya, kan. iya, iya. Mungkin karena saya terbiasa gitu ya, Sam. Apa namanya? Kalau malam suka sendirian terus refleksi, Ya. gitu. Itu kemewahan anak jurnalis. Kita masuk segmen berikutnya. Tiba-tiba hilang meskipun dia tidak masuk di korban penculikan, tapi tiba-tiba hilang. Kalau jalan nggak boleh sendiri, di kos-kosan nggak boleh sendiri, dan semua buku haram di kos itu ya kita amankan dulu. Ya. Jadi memang jalan ini saya tempuh dengan segala resikonya, dengan segala konsekuensinya, dengan kesadaran. Kita berteman, tapi kalian milih jalan yang berbeda nggak ada masalah gitu. Jadi sepanjang Anda tidak mengganggu hidup saya akan tidak akan mengganggu hidup Anda.